Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menunggu ya di kelas online kali ini di Edutik, Edukasi Teknologi Informasi bersama teman-teman dari Creative Tech Studio, bekerjasama dengan relawan TIK dan WA Sablon. Mungkin bisa sapa-sapa by chat dari mana saja ya. Nah ini, nah di sini kita akan belajar bersama kaitannya dengan bagaimana menggunakan Canva sebagai aplikasi desain yang kreatif tentunya. Apalagi di Canva sendiri saat ini sudah didukung oleh banyak fitur ya, termasuk salah satunya fitur AI. Nah, nah bagaimana cara mengaplikasikannya fitur-fitur yang ada di Canva maupun fitur-fitur yang ada di menu-menu, elemen, kemudian objeknya. Nah, nanti bisa kita sharing bersama. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Canva sekalipun, Canva ini sangat mudah untuk digunakan, baik bagi desainer pemula, beginner, atau mungkin desainer juga profesional. Nah, bisa digunakan oleh banyak orang. Makanya kenapa Canva ini menjadi sebuah aplikasi desain yang banyak digunakan. Dan sekarang ini sudah berbasis cloud ya. Sudah berbasis cloud, ada penyimpanannya juga secara cloud. Uh, ada yang versi gratis, ada juga versi pro. Nah, barangkali nanti teman-teman yang belum punya untuk versi pro juga bisa kontak-kontak ke kita, nanti kita akan bantu untuk mengaktifkan. Nah, karena fitur-fiturnya tentu lebih banyak untuk Canva yang premium atau yang pro. Nah, dan juga ada beberapa template-template yang bisa disesuaikan nantinya. Untuk ini Canva sendiri kan sudah user friendly ya, jadi bisa digunakan oleh siapapun, nanti bisa sangat mudah digunakannya, user friendly. Kemudian template-nya juga banyak ya, tinggal mau desain apa juga tinggal pilih template-nya. Nah, sudah banyak yang disediakan, bahkan ada kontributornya, misalkan kita punya desain nanti bisa dijual juga atau dikomersilkan di Canva misalkan, nanti sehingga bisa mendapatkan penghasilan juga dari aplikasi Canva. Nah, ada versi gratisnya, ada juga versi yang berbayar tentu dengan komplit, fitur yang lebih komplit seperti itu. Nah, teman-teman bisa download saja untuk aplikasi Canva-nya baik mobile ataupun ada di Google Play Store atau iOS. Nah, juga ada, kemudian versi desktop juga ada ya, tinggal diketik canva.com. Nah, situ sudah disediakan juga. Nah, sembari kita ini lihat siapa saja yang sudah bergabung, dan barangkali teman-teman ada yang belum bergabung, kita tunggu masih. Nah, di sini kalau tampilan layarnya seperti ini ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan, ingin mendesain seperti apa. Jadi di pertemuan awal ini kita akan mencoba mengenalkan bagaimana fitur-fitur yang ada di Canva ini, karena banyak sekali mungkin orang-orang itu menggunakan Canva sendiri itu hanya paling hanya digunakan untuk desain poster, desain, mungkin desain editing video yang sederhana, atau mungkin membuat poster atau membuat publikasi sederhana. Padahal di Canva ini fiturnya juga sudah cukup banyak. Contohnya saja kalau di tampilan awal itu ada fitur docs ini ya. Fitur doc itu digunakan untuk merubah dari gambar menjadi dokumen, atau apa, dokumen menjadi gambar, atau mungkin dari dokumen ke slide. Itu bisa lewat Canva.
Misalkan malas untuk mengetik atau malas memindahkan dari PDF menjadi slide itu bisa di Canva. Itu di menu doc. Kemudian ada lagi menu papan tulis. Ini digunakan untuk membuat mind map atau rancangan, misalkan peta konsep, visual design ide misalkan, atau peta mind map itu bisa lewat menu papan tulis itu ya. Nah, kemudian ada juga fitur presentasi, ini juga sering digunakan oleh orang-orang ya. Nah, fitur presentasi sendiri biasanya digunakan untuk mempresentasikan hal-hal yang ingin disampaikan lewat visual, misalkan seperti itu. Terus ada juga fitur media sosial ya. Nah, fitur media sosial itu digunakan untuk media sosial, tergantung mau Instagram, Facebook, LinkedIn, ya itu ada semua. Nah, itu fitur ini sering dipakai juga oleh orang-orang. Terus kemudian fitur video ya. Video ini kan digunakan untuk membuat video, bisa landscape atau portrait, atau video untuk Facebook atau real Instagram, video TikTok, tinggal disesuaikan kebutuhan. Nah, di sini sudah disesuaikan. Dan masing-masing dari menu sosial media ini ada resolusinya sesuai dengan sosmednya yang dipilih. Nah, terus ada lagi menu cetak. Ya, menu cetak ini digunakan untuk membuat selebaran yang nantinya bisa untuk ukuran cetak. Biasanya ukuran cetak itu kan dia terbatas besarnya, tidak seperti ketika kita mendesain banner atau ukuran-ukuran offset seperti itu. Nah, terus kemudian bisa digunakan juga untuk membuat website. Jadi di dalam Canva ini bisa juga digunakan untuk membuat situs website. Jadi misalkan mau website undangan online, atau misalkan undangan pernikahan, atau website event, itu bisa didesain lewat Canva juga. Nah, dan fitur lainnya juga masih ada, misalkan ini untuk membuat infografis. Infografis itu seperti misalkan menyajikan data secara visual lewat desain, itu bisa di menu infografis. Menu kolase, misalkan mau ngedit ala-ala instagramable seperti itu, bisa lewat kolase foto. Nah, kemudian wallpaper desktop ini digunakan untuk membuat ukuran wallpaper desktop untuk dipajang di desktop kita. Terus ada diagram, sampul buku. Nah, ini peta pikiran atau mind map itu ya, untuk membuat visual ide, konsep, rancangan. Terus kemudian latar belakang Zoom, kalender ini juga sudah ada, bahkan template membuat kalender, template untuk membuat poster tapi ukuran horizontal, kemudian lembar kerja, laporan, misalkan membuat laporan tahunan, atau ini kan akhir tahun ya, bisa digunakan untuk membuat laporan akhir tahun mungkin seperti itu. Agenda-agenda, list agenda, kemudian buat komik, misalkan ini sering digunakan untuk kalangan pendidikan, misalnya untuk membuat komik pembelajaran, atau mungkin yang suka gambar-gambar komik itu sudah ada template-nya, tinggal dimodifikasi disesuaikan kebutuhan. Buat proposal juga ada, misalkan mau membuat proposal acara, event di lembaga masing-masing bisa. Terus kemudian jadwal pelajaran, kemudian ada lagi buat faktur, misalkan faktur pajak atau faktur pembelian, seperti itu juga ada di sini faktur. Nah, sampul e-book ini. Nah, ini sampul e-book, misalkan mau buat e-book digital itu ada di sini. Nah, pembatas buku bahkan juga ada. Nah, itu beberapa menu-menu yang ada di Canva. Nah, karena memang kan kadang orang mendesain itu hanya sebatas yang ia tahu. Nah, padahal di Canva ini banyak sekali menu-menunya. Ada yang bingung mau membuat desain tapi nggak tahu kata kunci apa yang harus diketik, seperti itu. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan pun
bisa ya lewat kolom chat kita akan jawab. Ini ada beberapa yang bergabung, banyak sekali, lumayan. Ada ini ada Bu Yeni, kemudian ada Mbak Widya, Kawayu, Matahari Multimedia, Caimin, Sari Prasto, Mbak Hapsia, ini halo semuanya ya. Nah, semoga kita nanti bisa berbagi bersama nanti, atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman di dalam hal mendesain Canva juga bisa. Bahkan kalau kita menggunakan ini, saya lanjutkan sedikit. Nah, ini kalau kita menggunakan Canva itu ada fitur namanya Studio Ajaib. Ini fitur baru saja di launching sekitar pertengahan atau awal tahun ini ya, tahun 2023 ini. Jadi fitur untuk mendesain menggunakan AI. Nah, ini bisa dicari menu Studio Ajaib baik di handphone ataupun desktop sama saja ya. Di menu Studio Ajaib ini kita bisa mendesain menggunakan perintah. Misalkan kita mau mendesain apa, nah itu seperti fitur AI kayak di ChatGPT atau mungkin botnya Google, itu ada semua, sudah juga tersistem di dalam Canva ini. Nah, misalkan di sini jelaskan bahwa kita bisa membuat perintah apa desain lewat perintah yang kompleks, misalkan mau menghapus background, tapi yang dihapus hanya background bajunya, itu bisa. Nah, atau mungkin ganti warna rambutnya, itu bisa di dalam kan menu Studio Ajaib ini. Transformasi tulisan, animasi. Nah, misalkan mau ngedit bagian tertentu, hapus background atau hapus misalkan warna tasnya ini diganti warna lain merah atau mungkin coklat juga bisa lewat menu Studio Ajaib. Bahkan bisa diterapkan juga tidak hanya untuk gambar tapi untuk videonya nantinya, karena itu sudah terintegrasi jatuh di dalam fitur Canva, desain Canva kita. Ini banyak contoh-contohnya. Mungkin teman-teman di sini bisa sharing pengalaman yang sudah pernah menggunakan fitur AI di Canva ya. Nanti kita akan bahas lebih detail nanti, mungkin bisa di pertemuan selanjutnya nanti, khusus untuk mengimplementasi AI di desain grafis. Karena ini juga lagi marak-maraknya menggunakan teknologi AI untuk editing atau pembuatan konten seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman mendesain bisa chat di kolom chat ya. Eh, Pengalaman terkait mendesain atau ada yang ditanyakan mungkin sekitar menu-menu yang di dalam Canva. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Bu Yeni Puji Rahayu. Nah, ini beliau guru SMKN 1 Widang, sering berinteraksi juga mesti dengan murid-murid dan juga menggunakan Canva ya Bu untuk kegiatan di sekolah untuk mengajar juga. Nah, ini pertanyaan bagus, terima kasih. Izin menjawab, bagaimana cara mengubah Canva dari tapi berupa gambar. Nah, gambar itu tulisannya bisa nggak diubah menjadi dokumen sehingga bisa diedit kembali. Nah, jawabnya bisa. Nah, itu ada di fitur doc. Ini saya share screen lagi.
Nah, ini ya sudah terlihat di layar mungkin. Nah, di fitur dock ini, di menu dock ya, ini ada dua pilihan. Jadi, ciptakan dokumen visual yang keren atau dock menjadi slide. Nah, ini bisa melakukan fitur ini atau lewat unggahan. Misalkan, nah ini ada unggahan ya. Kita misalkan punya file berbentuk PDF. Jadi memang syaratnya sejauh ini yang kita ketahui filenya itu harus berupa PDF. Karena kalau nggak PDF itu nanti dia tidak terdeteksi. Nah, kemarin belum pernah mencoba untuk yang Word ya, karena kemarin berapa kali yang maksimal hasilnya itu berupa bentuk PDF. Nah, bisa lewat menu ini juga, menu unggahan. Jadi diupload dulu. Nah, ini kita coba. Dia tapi syaratnya harus berupa PDF. Kita cari. Nah, ini contohnya. Nah, tadi saya mengunggah dalam bentuk PDF. Nah, ketika saya upload di Canva itu, kalau memang dia bentuk PDF yang hasil buatan dari Word atau mungkin dari aplikasi Office lainnya, itu selama dia bentuknya PDF, dia kalau ketika diunggah di Canva akan terbaca secara otomatis dan bisa diedit per tulisannya seperti ini atau per objeknya. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi ini walaupun dia bentuknya filenya PDF, ketika masuk di Canva dia akan terdeteksi dengan sendirinya. Nah, itu mungkin salah satu kecanggihan AI dari Canva juga. Dia sudah bisa mendeteksi beberapa objek-objek yang tertera. Misalkan objek tulisannya itu bisa diedit di sini. Nah, walaupun tadi bentuknya PDF. Biasanya kalau PDF itu kan umumnya tidak bisa diedit lagi. Tapi kalau sudah masuk Canva, dia akan terbaca, setiap teks elemennya akan terbaca. Mungkin itu Bu Yeni. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Karijal Punten Jenderal, untuk karya itu apa ada jenis-jenisnya? Betul. Terima kasih atas pertanyaan Kak Apsia, sehat selalu ya. Nah, ini apakah Canva Pro ada jenis-jenisnya? Ada jawabnya. Di sini kalau kita cek ya, sebentar saya sharekan lagi. Untuk Canva yang paket Canva itu ada beberapa jenis ya. Di sini kalau kita lihat ada versi gratis ya, kemudian ada versi Pro, ada versi tim, dan juga ada klasifikasinya, pendidikan dan juga organisasi nirlaba di sini. Nah, dari segi jenisnya sendiri ya, ada versi gratis. Gratis ini bisa digunakan oleh siapa saja asal dia punya email, kemudian daftar di Canva bisa. Kemudian ada versi Pro. Nah, versi Pro ini dia berbayar ya, dengan fitur yang lebih komplit, template-nya. Ya. Kemudian ada versi tim. Tim ini biasanya digunakan untuk misalkan skala perusahaan atau misalkan
satu institusi pendidikan, sekolah, atau mungkin kampus, atau mungkin yayasan, ya, itu bisa mendaftar lewat Canva Team. Nah, tentu harganya tentu berbeda dengan paket yang pro biasa. Karena tim ini bisa digunakan untuk skala besar. Misalkan katakanlah ada 20 sampai 50 orang di dalam satu perusahaan, CV atau mungkin lembaga, yayasan, itu bisa daftar ini. Nah, tentu harganya mungkin berbeda dengan Canva Pro yang per masing-masing individu tentunya kalkulasinya. Nah, kemudian ada versi pendidikan. Kalau setahu saya kalau pendidikan ini bahkan di Indonesia itu kan beberapa sekolah itu sudah disupport oleh pemerintah lewat program belajar.id itu ya, email belajar.id itu bisa mengakses untuk Canva Pro gratis ya. Terus ada lagi program organisasi nirlaba. Ya, organisasi nirlaba ini kita bisa mendaftar lewat yayasan atau sebagai yayasan atau organisasi non profit itu mendaftar nanti akan bisa menjadi Canva Team. Jadi bisa mengundangi orang-orang untuk jadi Canva Pro seperti itu. Nah, ada persyaratannya kalau untuk organisasi nirlaba ini. Setahu saya dia harus punya legalitas hukum organisasi atau yayasannya, punya SK Kemenkumham yang akan lebih kuat dan nanti bisa didaftarkan kan Pak untuk nirlaba ini. Nah, nanti benefitnya apa? Dia akan mendapatkan Canva Team, bisa nginput sampai 50 orang kalau nggak salah. Dan itu semua nanti 50 orangnya bisa jadi pro semua dan gratis. Nah, khusus untuk program organisasi nirlaba kan Canva Pro dari Canva seperti itu. Itu mungkin. Terima kasih Kapsia. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ada Mbak Widya Septiana. Terima kasih atas penjelasan webinar menarik ini. Assalamualaikum, terima kasih Kak atas penjelasan materi webinar menarik ini. Permisi Kak Rejan bertanya terkait desain Canva template. Apakah cara kita mengatur font yang pas saat kita ingin membuat template yang ingin kita buat? Nah, ini. Nah, mengatur font yang pas ketika saat kita ingin membuat template yang ingin kita buat. Nah, oke. Nah, sambil kita sorot lagi ya. Baik, terkait font ya. Jadi font ini misalkan kita buka salah satu template, misalkan kita buka yang Instagram ini ya. Misalkan konten Instagram persegi ini, biasanya digunakan untuk mendesain poster persegi. Nah, di situ nanti akan muncul menu font ya. Font ini bagaimana tipsnya? Nah, mungkin sedikit mohon izin berbagi tips ya. Nah, untuk font ini sebenarnya dia itu hampir sama dengan ketika kita menggunakan aplikasi lain semacam seperti Office, Excel, PowerPoint ya, kemudian Word, itu hampir sama di sini. Kalau kita melihat di sini ya, font ini hampir sama. Di dalam Canva sendiri itu ada seperti misalkan Arial, kemudian kalau kita ketik biasa misalkan menggunakan Arial. Nah, ini ada Comic Sans. Nah, terus kemudian ada misalkan kalau di sini kita sudah dipandu dengan di Canva itu ada beberapa macam tulisan, misalkan untuk display. Display ini biasanya dia bentuknya agak milenial gitu ya. Terus kemudian ada yang bentuknya keriting atau seperti tulisan tangan. Kemudian ada yang bol. Bol ini tebal. Terus kemudian ada brush seperti dia coretan kanvas lukis. Kemudian dia ada heading biasanya digunakan untuk judul-judul tebal besar seperti itu.
kemudian handwriting, tulisan tangan. Nah, ini setiap dari apa yang kita pilih nanti akan menghasilkan beberapa pilihan seperti ini. Nah, itu. Jadi tergantung kebutuhan. Misalkan kalau kita bingung memilih eh, tema apa font ya, kalau saya pribadi saya sering mencari di Google, saya searching dulu di Google, saya riset kebutuhannya apa, misalkan font untuk akhir tahun. Nah, Google akan memberikan referensi yang banyak, misalkan font-font akhir tahun, nanti kemudian baru kita cari di aplikasi Canva seperti itu. Jadi disesuaikan kebutuhan, kita searching dulu misalkan font-font akhir tahun misalkan, atau font-font untuk bulan Ramadan atau misalkan apa, itu akan muncul nanti. Nah, jadi suka-suka sebenarnya kalau untuk font sendiri, tergantung kebutuhan. Nah, di sini pun juga sudah ada kombinasi beberapa tipografi ya, desain-desain. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kita misalkan pilih ini satu yang disediakan di Canva ini sudah bentuk dalam bentuk style tipografi tertentu ini. Nah, bahkan di si Canva sendiri itu ada efek ya. Jadi ini mungkin jarang dieksplor ya oleh beberapa teman-teman, bahwa di Canva ini ada gaya-gaya teks, misalkan pakai bayangan atau timbul. Nah, ini kan bisa dieksplor. Nah, jarang mungkin dieksplor oleh beberapa teman-teman, padahal macam-macam fungsinya. Kalau neon ini nanti bisa nyala seperti lampu neon seperti ini, diatur intensitas nyalanya seperti apa. Nah, kemudian ada yang bentuk berongga ini, jadi nanti bisa semacam tulisan font outline ya seperti ini. Nah, ketebalannya pun juga bisa disesuaikan. Jadi suka-suka sebenarnya, nanti bisa mungkin bisa riset lewat googling mau font apa, misalkan font untuk tahun baru, font untuk um, jualan, untuk event, untuk apa, itu nanti akan muncul, tinggal kita searching aja di sini model fontnya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, terima kasih Kak Riza penjelasannya. Oh, ini melanjutkan, ada lagi pertanyaan dari Mbak Widya Septiana. Apakah ada tips untuk membuat template yang menarik? Nah, sebenarnya tidak ada tips khusus sih. Biasanya kalau template itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan mau membuat untuk apa, template apa, misalkan untuk Instagram kah, YouTube-nya, nanti di Canva yang akan menyesuaikan resolusinya, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian ini dari Kak Absia lagi melanjutkan, apakah untuk jenis-jenis Canva tersebut fitur-fitur template-nya temanya saja yang sama atau berbeda jenisnya, misalkan dari pro, biasa, tim pendidikan, tim nirlaba, apakah berbeda? Nah, untuk fitur sebenarnya sama ya. Jadi eh, walaupun itu berbeda-beda dari pro, tim pendidikan, nirlaba, semuanya sama, fiturnya sama. Cuma yang membedakan itu dari segi pemanfaatan jenis kanvanya seperti itu. Nah, pembedanya di situ. Tapi kalau untuk
fitur-fiturnya sama, kurang lebih sama seperti itu. Ya, terima kasih. Ya mungkin karena sangat banyak ya ini pertanyaan-pertanyaannya, mungkin bisa kita lanjutkan di next time pertemuan nanti. Teman-teman mungkin bisa di follow aja ya, Creative Tech Studio. Nanti uh, ini saya tuliskan di chat ya. Follow YouTube dan IG Creative Tech Studio. Uh, Nanti teman-teman bisa tanya-tanya atau mungkin mau kerjasama pelatihan atau mungkin bisa mendapatkan info lebih lanjut untuk materi-materi selanjutnya, nanti kita akan update di situ. Nah, mungkin itu mungkin kita cukupkan pada pertemuan malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang gabung dan jangan lupa untuk nantikan update-update info untuk materi selanjutnya. Mungkin tadi yang jadi materi menarik untuk kita bahas ini implementasi AI untuk pembuatan desain grafis. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.